Selamat siang dan salam sehat buat kita semuanya. Kembali bersama Mr. Tio di sini yang akan membimbing kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semuanya agar tetap menggunakan protokol kesehatan 4M, ya, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Tentunya kita terapkan dalam diri kalian masing-masing agar kita terbebas dari wabah virus corona. Nah, mau tahu pembelajaran hari ini apa? Ikuti video berikut ini. Minggu lalu kita telah belajar menyimpulkan isi teks debat. Nah, dalam pelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu melaksanakan kegiatan diskusi model debat. Jadi debat itu sendiri sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana itu debat adalah salah satu bentuk diskusi, Ada juga dialog interaktif, banyak jenis-jenisnya sebenarnya. Nah, ada dua pendapat dalam debat itu, pro dan kontra. Tentunya kedua pendapat ini adalah pendapat yang bertentangan. Pro, kelompok yang setuju dengan isu atau topik yang dibahas dalam diskusi, sedangkan kontra, kelompok yang tidak setuju dengan isu atau topik yang dibahas dalam diskusi. Nah, tentunya kedua pendapat ini saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, mempertahankan gagasannya supaya bisa diterima oleh penonton orang banyak, baik pro maupun kontra, saling adu argumen, menunjukkan data, bukti beserta alasan yang kuat. Nah, di sini penengah antara tim pro dan kontra adalah moderator. Nah, moderator ini tugasnya bagaimana menjembatani pro maupun kontra sebagai penengah atau pemandu diskusi. Moderator tidak boleh memihak salah satu pendapat atau kelompok pro maupun kontra. Dia hanya menjalankan tugasnya, memandu. 1. Kita merencanakan kegiatan debat, Dalam melaksanakan kegiatan diskusi, yang pertama kita rencanakan dulu. Pembagian kelompok menjadi 4 kelompok, karena pandemi, kita tidak ada kelompok-kelompok, Namun saya kasih ilustrasinya, kelompok 1 dan 2 menjadi kelompok pro dan kontra untuk tim A, kelompok 3 dan 4 kelompok pro dan kontra untuk tim B. Nah, jadi di sini memilih topik yang kontroversial, misalnya pembelajaran daring di tengah pandemi. Ada yang setuju pembelajaran daring, ada yang tidak setuju. Kelompok pro menemukan argumen-argumen pendukung dan kelompok kontra menemukan argumen kontra. Cari sumber-sumber dari internet untuk mendukung gagasan kalian. Dan yang kedua, melaksanakan kegiatan debat, tadi sudah merencanakan, sekarang melaksanakan kegiatannya bagaimana? Ada 2 tahapan. Yang pertama, kita bagi kelompok, seperti tadi, kelompok 1 dan 2 menjadi kelompok pro dan kontra untuk tim A, dan kelompok yang 3 dan 4 itu menjadi kelompok pro dan kontra untuk tim B. Nah, jika yang tampil tim A, tim B jadi penonton. Begitu juga sebaliknya, Minta salah seorang dari tim penonton untuk menjadi moderator, dan juga menjadi notulen. Notulen itu pencatat hasil diskusi. Nah, berikut adalah bagan contoh, tata letaknya tempat duduk diskusi. Moderator tengah, pro sebelah kanan moderator, kontra sebelah kiri. Yang kedua, moderator. Nah, moderator itu sendiri seperti tadi saya sudah jelaskan, seseorang yang bertugas memimpin dan mengawasi jalannya diskusi sebagai penengah. Hal yang dilakukan oleh moderator, moderator punya tugas. Yang pertama, menyampaikan topik debat dan memperkenalkan kelompok pro dan kontra sehingga penonton menjadi tahu siapa yang sedang berdebat. Yang kedua, mempersilahkan pembicara pertama dari kelompok pro menyampaikan pendapatnya, kemudian moderator mempersilahkan kelompok kontra menyampaikan pendapatnya. Argumen tidak setuju, begitu seterusnya. Yang ketiga, tiap kelompok menambah, memperdalam, memperkuat gagasannya dengan data atau bukti alasan kuat. Mereka saling mengkritisi, adu argumen bahwa kelompoknya yang paling benar.
Terakhir, moderator menyampaikan kesimpulan debat dan menutup debat tersebut. Ya, itu tugas moderator. Awal tadi membuka dan terakhir menutup. Yang ketiga, menilai kemampuan debat. Kita juga bisa menilai sebagai penonton ya bagaimana mengkritisi yang sedang berdebat. Nah, ada kejelasan argumen, ketepatan argumen, cara berargumen. Apakah berbelit-belit? Apakah bahasanya santun? Jika ya, checklist ya. Jika tidak, checklist tidak. Begitu. Nah, bagaimana? Sudah paham belum video pembelajaran tadi? Jika kalian belum paham, silakan putar sekali lagi dan simak baik-baik isi materi video pembelajaran tersebut. Saya juga mengingatkan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya di media pembelajaran kita @modo dan kumpulkan tepat waktu. Budayakan disiplin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan salam sehat.